Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Baik, kita mulai saja. Kita akan membuka acara ini dengan pembacaan surat An-Nisa 144-147 oleh Nabi Wish dari Imam Voice dan sering tilawah oleh Bu Iris perwakilan dari Ahmad bin Hanbal. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa istiqomah ya Bu dalam menuntut ilmu. Sebelum saya mulai mengaji, saya informasikan terlebih dahulu. Saya mau perkenalkan diri, mohon izin. Saya Bu Winwi Daningsih dari LSM Umatul Voice, Lembaga Wakaf Al-Quran Braille, lembaga yang memfasilitasi teman-teman tunanetra untuk bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille. Dan Al-Quran yang saya bawa ini adalah satu juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Ibu punya Al-Quran yang seperti ini di rumah? Tidak ya Ibu ya, karena Ibu satu buku itu satu mushaf Ibu ya. Nah untuk Al-Quran Braille ini, satu buku ini adalah satu juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Jadi satu mushaf itu ada 30 buku seperti ini dan beratnya bisa mencapai 25 kg. Bayangin Ibu ya, besar sekali gitu ya. Alhamdulillah ibu-ibu di sini sangat bersyukur Allah berikan penglihatan yang sempurna, bisa melihat indahnya dunia ini dan bisa membaca Al-Quran dengan mudah. Ada lewat gawai, juga lewat mushaf, itu alhamdulillah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Bapak Ibu yang akan berkontribusi dalam program wakaf Al-Quran Braille, dipersilakan untuk mengunjungi admin kami yang ada di sini ya Bu ya. Insya Allah dengan Rp60.000 untuk satu juz dari 30 juz Al-Quran Braille, Ibu sudah memfasilitasi atau menjadi wasilah teman-teman tunanetra untuk memiliki dan bisa membaca Al-Quran Braille. Karena di Umatul Voice ini kami tidak hanya memberikan Al-Quran Braille, tetapi yang belum bisa membaca Al-Quran Braille kami memfasilitasi untuk pembinaan baca tulis Al-Quran Braille-nya. Baik, untuk mengaji hari ini saya akan mengaji surah An-Nisa dari ayat 144 sampai 147. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina.
minan nar wala tajida lahum nasira lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima ma yaf'alu Allahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik yang saya hormati. Menjadi wasilah kedatangan saya ketemu ibu-ibu solehah di sini adalah Teh Ega. Adalah Teh Ega dari Akhwat Bergerak. Semangat. Akhwat Bergerak. Semangat. Masya Allah. Akhwat Bergerak saya ganti semangka. Semangat karena Allah. Akhwat Bergerak. Oh, diganti nggak apa-apa diganti. Habis Akhwat Bergerak semangka apel mangga. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah ya, karena tips untuk hati bahagia cuma satu, gak ada lagi yang lain. Cukup hati banyak memuji Allah. Ketika hati tidak ada Allah dan Allah, tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah mengalami yang namanya ketenangan jiwa ya. Kenapa hidup kita berantakan? Siapapun ya. Karena gak ada Allah di dalam hatinya, tidak membesarkan Allah, tidak menjadikan lisan basah dengan zikir Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala dzikrillah tatma'innul qulub." Hanya dengan zikir hati itu bahagia. Kata Imam Ibnu Taimiyah, hati yang tidak berzikir kepada Allah bagaikan ikan yang tinggal tidak di air. Mati. Ikan kalau tinggalnya di daratan bisa nggak? Tidak. Ada ikan yang tinggal di daratan, ikan Fauzi. Ya. Ya, ikan nggak bisa tinggal di daratan, dia wajib di air. Itulah habitat dia. Begitupun hati. Kalau hati ini milik Allah, kalau hatinya nggak diisi dengan zikir kepada Allah, menjadikan Allah tujuan hidup, kita nggak akan pernah merasakan kebahagiaan. Seorang sahabat minta nasihat sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini, kasih saya wasiat, kasih saya wejangan, kasih saya nasihat." Ya, karena syariat Islam banyak kata sahabat ini. Inna syara'a Islam qad kathurat alayya astubul. Syariat Islam banyak. Kasih saya pegangan amal Rasulullah. Kata Rasulullah, "Wala yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah." Jadikan mulut kamu basah dengan zikir kepada Allah. Nanti syariat yang lain jadi gampang. Kenapa orang sholatnya berat? Karena dia bukan ahli zikir. Kenapa orang baca Qur'annya berat? Karena dia bukan ahli zikir. Kenapa dia sedekahnya berat? Karena dia bukan ahli zikir. Kalau kita zikir, semua syariat akan mudah kita jalankan. Semua syariat akan gampang kita jalankan. Ibu yang dimuliakan Allah, ini kayaknya udah pada ngantuk ini. Saya baru pertama kali, Masya Allah, yang dengerin saya ceramah begitu khusyuk. Saking khusyuknya kepalanya nunduk, matanya merem. Di dalam hati dia ngomong, kapan ceramah ditutup doa.
Enggak dong. Semangat. Semangat. Jadi lupa sama semangat. Jadi lupa sama semangat. Ingatnya semangat. Ya amin ya rabbal alamin, amin. Dia semangatnya harus karena siapa dulu? Ya kalau karena dunia, ya nauzubillah min dzalik, hilang. Ma indakum yanfat wa ma indallahi baq. Apa yang ada di tangan kita pasti habis. Tapi kalau di tangan Allah itu yang abadi. Jangan pernah mengejar apa yang di tangan manusia. Tangan manusia apa? Harta, jabatan, popularitas itu di tangan manusia hilang. Ya, tapi kalau di tangan Allah pasti abadi. Apa di tangan Allah? Pahala. Apa di tangan Allah? Jannah, surga yang nggak akan pernah yang nggak akan pernah habis, nggak akan pernah hilang. Nah, itulah makanya tema kita hari ini ikhlas lillahi ta'ala. Apa judulnya? Enggak ada judulnya. Judulnya banyak bener ya. Judulnya merah putih Indonesia. Judulnya hari ini Muslimah Lillah Insyaallah Jannah. Woi keren, Muslimah Lillah Insyaallah Jannah. Tadi saya dibisikin ya Ustadz Kasyif kalau ceramah di akhwat bergerak nggak usah lama-lama karena ibu-ibunya udah solehah semua. Saking solehahnya belum azan udah pada sholat. Sahabat Nabi kalau baca Quran katanya sampai nangis-nangis. Di sini katanya baru pegang Quran udah nangis. Kenapa Bu? Masih pro satu. Tadi saya ngobrol sama Teh Wimin. Insya Allah Fahri kita hafal 4 juz Al-Quran. Di sini siapa ibu-ibu yang hafal 4 juz? Juz tomat, juz alpukat, juz terus. Ini kagak dimasukin ke kelas ini. Ayo, saya masukin di kelas dulu ya. Allah, ini Hafitro. Ini juga nggak sponsor juga nggak? Oh, kalau bukan sponsor jangan disebut. Oh iya, subhanallah ya. Acara kita difasilitasi oleh Hotel UTC Dago. Tempatnya nyaman, keren. Insya Allah saya kalau ke Bandung lagi mau nginap di sini. Yang orang Sunda ada di mana? Sunda semua. Sunda, kumaha dan ramang. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, yang siapa nanti dijawab. Ada yang orang Jawa? Pripun kabari? Ada yang orang Padang? Baat kabah? Kabah bayi? Raja mana? Ada yang orang Aceh? Saya orang Aceh Bu, agak cerewet. Saya bukan orang Aceh. Ibu orang mana Bu? Udah di Balikpapan? Samarinda. Saya sering ke Samarinda Bu. Pak Ustadz aslinya orang mana? Udah nggak sabaran ini. Oh ibu dari Samarinda. Saya sering alhamdulillah izin Allah pernah ngisi tausiah di Islamic Center Samarinda. Samarinda kota yang bagus, kayak batu bara bertambangan insya Allah. Kalau buat Kalimantan Timur saya nggak tahu bahasanya gimana. Bahasa Banjar. Bahasa Banjar ulun. Ya ulun pian. Ulun pian. Ulun saya pian kami. Ulun cinta pian. Itu doang bisa. Ya, kalau Banjarmasin Pak Ibnu Sina, Pak Wali Kota juga dekat dengan kami, Masya Allah, orang baik. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya udah absen ya, dari Kalimantan Timur, dari Padang, dari Jawa, dari Sunda, kita dipersatukan oleh kalimat tauhid yang tidak akan memisahkan kita, yang akan mempersatukan kita bukan hanya di dunia, tapi juga mempersatukan kita di surga. Kalimatnya namanya La ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini tidak bisa ditandingi dengan kalimat apa. Jadi kalau ada yang menandingi kalimat la ilaha illallah dengan haleluya, a'udzubillah min dzalik, ya berarti dia telah menistakan agama. Tidak ada yang bisa indah karena kalimat la ilaha illallah kalau ditimbang bumi seisinya, langit seisinya dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah lebih berat. La ilaha illallah, la ilaha. Bahkan ketika kita mau meninggal dunia wafat, kalimat terakhir kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, pasti kita masuk surga. Janji Nabi Muhammad, jadi jangan sepelekan kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhir kalam dakhala jannah. Siapa yang di akhir perkataan hidupnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Ibu,
siapa yang perkataan terakhir hidupnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Hadis sahih Bukhari Muslim. Saya masuk ICU ketika detak jantung dideteksi oleh sebuah anak. Ketika tinggi la ilaha illallah surga jannah pasti. Yang memastikan bukan saya, Nabi Muhammad. Saya mau nanya, kalau Nabi yang memastikan, ibu percaya apa nggak percaya? Percaya. Kalau begitu Ustaz, hadisnya enak nih, gampang. Saya tulis la ilaha illallah, saya kantongin aja. Kalau ketika mau mati saya tinggal baca la ilaha illallah. Gak segampang itu, gak semudah itu. Kalimat la ilaha illallah nanti di ujung hidup kita akan kita ucapkan ketika kita semua dalam keadaan sakaratul maut. Sakarat itu diambil dari bahasa Arab, dua suku kata, sakarat dan al-maut. Apa itu sakarat? Artinya mabuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan pasti datang yang namanya sakratul maut, dan itu kepastian. Sakarat itu bahasa Arab artinya mabuk. Jadi ketika kita hendak mau wafat, keadaan kita mabuk. Pertanyaan saya, kalau orang mabuk ngomongnya nyambung apa enggak? Orang kalau mabuk ngomongnya teratur apa ngelantur? Kenapa ibu bisa jawab? Apa pernah mabuk? Kira. Bayangkan, jadi yang kita ucapkan di akhir hidup kita ternyata kebiasaan hidup kita. Kalau biasanya sholat, nanti mudah mencapai la ilaha illallah. Biasanya takdim begini, istiqomah dia sampai mati, nanti la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah terakhir hidup kita itu gambaran kehidupan sehari-hari kita. Kenapa? Waduh. Nanti permennya Bu ya. Ya ini juga ya hampura ya, kalau bisa dikurang-kurangin selfie. Niatannya buat apa Ustaz? Ya, Niatnya bismillah dulu. boleh, tapi saya mohon maaf lahir batinnya. Saya ada seorang ulama namanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dia kaget dengan jamaah Indonesia yang umroh yang haji. Ya Masya Allah, fotonya lebih banyak dari baca Qurannya. Ya, fotonya lebih banyak dari sholawat, dari zikirnya. Ya. Quran itu ibu 30 juz. Quran berapa juz? 30. Ibu tahu nggak mudahnya menghatamkan Quran? Mudah sekali menghatamkan Quran. Dalam satu hari, menurut penelitian Universitas Harvard, orang Indonesia itu megang Quran, megang handphone itu minimal 8 jam. Jadi ibu ini rata-rata kalau megang handphone, buka WA, buka Instagram, buka TikTok, ya, buka Facebook, itu kurang lebih 8 jam. 8 jam itu kalau ibu konversikan baca Quran, itu bisa sampai 16 juz. Karena saya sudah cek, 1 juz kita baca Quran itu 30 menit. Mau bacaannya amburadul, mau bacaannya berantakan, 30 menit. Kalau nggak percaya, ayo kita bikin challenge, tantangan 1 hari tanpa handphone. Nanti ibu tulis WA status begini, yang mau menagih utang hubungi suami saya. Kan nggak pegang handphone, kalau ada debt collector handphone, terus kita mati belum lunasin utang, ya nanti udah ngomong dulu sama suami, titipin dulu nih, ya yang beb, ini ada tagihan dari TEGA, kerudung belum bayar, ada baju syar'i ini cicilan yang ke-12, ya. Jadi gitu. Jadi saya pengen challenge akhwat bergerak 1 hari tanpa handphone, termasuk saya. Kalau saya ada apa-apa, saya wafat, saya apa, tolong hubungi istri saya. Benar? Hubungi kakak saya, ini nomornya 3-4 nomor kasih. 1 hari tanpa handphone. Karena saya sudah buktikan 1 juz yang kita baca itu nggak lebih dari 30 menit. Sementara 8 jam tadi kalau kita konversikan 30 menit 1 juz itu 16 juz. 16 juz. Subhanallah, mana yang lebih banyak kita baca? Jujur, tanya hati kita. Lebih banyak mana kita baca? WA apa Quran? Lebih banyak mana yang kita baca? Instagram apa Quran? Lebih mana yang kita banyak buka? TikTok apa Quran? TikTok.
jujur. Itu kita yang jujur. Jadi nanti akhwat bergerak melalui TEK bikin program. Satu hari aja. 1 tahun itu 365 hari. Saya mau nanya, tanpa handphone bisa hidup apa tidak? Tanpa handphone bisa bernafas nggak kita? Tanpa handphone kita bisa makan nggak? Jadi tanamkan ini satu alat, jujur mohon maaf. Itu kita merasa seperti nyawa kita. Ibu mandi, ada janjian mengambil rapot sekolah anak, sudah nyampe sekolah anak di depan gerbang ketinggalan handphone. Bahaya sekarang ya. Fitnah dua yang menggerogoti agama kita. Yang pertama fitnah syubhat, yang kedua fitnah syahwat. Harta tahta itu menghancurkan agama. Ya, syubhat itu tadi disesatkan akidah. Alhamdulillah, karena kerancuan akidah. Alhamdulillah. Makanya kalau kita nggak bentengi dengan ngaji gini, kita lama-lama sesat. Yang bisa membentengi akidah kita ilmu. Yang bisa membentengi ibadah kita biar ikhlas ilmu. Ya, ikhlas ini bisa diperoleh dengan ilmu. Orang yang tidak ngaji, tidak ilmu, marah dia. Dia marah kalau dibilang nggak ikhlas. Padahal ini ilmu. Ikhlas ini ilmu bukan? Ilmu. Dan ilmu pertama dalam Islam. Ingat, ilmu pertama dalam Islam adalah ikhlas. Ibu bisa buka dalam semua hadis Nabi SAW. Nabi membukanya dengan apa? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara alaihi. Amalan kita dibalas Allah sesuai niat. Seseorang akan dapat apa yang dia niati. Kalau niat ibadahnya akhirat, dapat akhirat. Niat ibadahnya dunia, dapat dunia. Milih mana? Kalau mau mobil mewah, katanya usap-usap sholawatin, dia dapat mobil mewah. Akhirnya mobil mewah itu yang kita usapin, sholawatin, keluar alarm. Ya, kita ya butuh dibalas dunia ya Allah. Balas ibadah saya dengan surga aja. Ibu tahu ada seorang sahabat Nabi namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam. Catat nama sahabatnya siapa? Biar ngaji kita manfaat. Siapa namanya? Rabi'ah. Rabi'atun bin Ka'ab al-Aslami namanya. Bin Ka'ab bin al-Aslami. Al-Aslami. Siapa dia? Sahabat Nabi SAW. Pemuda dia. Seorang pemuda. Kerjanya apa? Tinggal di depan pintu Nabi Muhammad. Tidur di depan gang Nabi Muhammad tinggal. Kalau Nabi butuh ambil air wudhu, dia ambil air wudhu Nabi. Dia bukan orang kaya, dia bukan pejabat, dia bukan orang terkenal. Tapi kerjaannya melayani Nabi Muhammad, melayani kekasih Allah. Sampai satu saat Nabi SAW bertanya kepada Sa'ad, ya Sa'ad, sal tu'qa. Wahai Sa'ad, minta, nanti saya akan minta kepada Allah, semua permintaanmu akan diberikan oleh Allah. Ibu bayangin, dapat kemuliaan, dapat kesempatan yang begitu emas, begitu mahal. Seandainya ibu yang disuruh begitu sama Rasulullah, kira-kira minta apa? Nah, yang mikir, apaan? Kau tangan dong, ibu minta syafaat. Kalau orang yang otaknya dunia, dapat kesempatan, karena Nabi Muhammad doanya nggak pernah meleset. Apa yang diminta Nabi, Allah pasti berikan. Allah berikan. Ini Rabi'ah, dia nggak pernah hidup enak. Dia tidak pernah menikmati kemewahan dunia. Hidupnya susah, nggak punya rumah, dia punya kendaraan. Ketika berhadapan dengan Nabi, Nabi nawarin dia permintaan. Apakah dia minta dunia? Tapi dia cerdas. Dia bilang apa ke Rasulullah? Ya Rasulullah, anzirni kai ufakir. Tunggu dulu Rasul, biar saya mikir dulu. Karena permintaan manusia banyak. Karena ini dan kesempatan ketemu Nabi sebentar. Nabi sibuk ngurusin dakwah, ngurusin perang, ngurusin pemerintahan. Kesempatan ini dia nggak main-main, dia nggak mau sia-sia. Apa kata Rabi'ah bin Ka'ab? Ya Rasulullah, saya udah dapat. Saya minta satu. Subhanallah, saya nggak minta 2, 3, 4. Saya minta uridu murafaqataka fil jannah. Saya ingin agar bisa menemani engkau di surga. Tapi apakah surga gampang, murah begitu? Doa langsung dapat surga? Enggak. Nabi ajarin sahabatnya. Apa kata Nabi SAW? Oke, permintaanmu akan saya minta ya Allah, tapi satu, bantu saya agar permintaanmu terwujud. A'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu saya agar permintaanmu diberikan Allah dengan memperbanyak sujud. Ya cukup dengan doa.
Mau surga tapi nggak sholat, mau surga tapi nggak ta'lim, nggak nuntut ilmu, mau surga tapi nggak sedekah, mau surga tapi nggak pergi haji kalau punya duit. Surga dengan perjuangan, pengorbanan, darah bahkan berikan untuk kita bisa masuk surga. Setuju apa enggak? Nah, saya mau ajarin doa agar bisa menemani Nabi di surga. Doa dari sahabat ini, namanya siapa tadi? Bin Ka'ab al-Aslami. Ya, ibu baca, ibu amalin, sebarin, di share di semua media sosial ibu. Allahumma, ini doa agar bisa menemani Nabi di surga. Karena udah diamalin sahabat Nabi. Ini ibu salah. Allahumma inni as'aluka murafaqatan fil jannah. Allahumma inni as'aluka murafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Inni as'aluka murafaqatan Nabi, murafaqah itu menemani Nabi. Murafaqatan Nabi sallallahu alaihi, jangan pernah ningkat nama Nabi Muhammad dengan saw. Itu orang pelit. Orang yang pelit kalau nama Nabi disebut tapi nggak sholawat, apa guna, apa sayangnya kita beri sallallahu alaihi wasallam? Ya susah. Allahumma inni as'aluka murafaqatan Nabi fil jannah, di surga. Ibu baca, saya baca, insya Allah kita akan berkumpul bersama Nabi di surga. Dengan diharokatin. Allahumma inni as'aluka murafaqah, ini fa ya, watan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannati. Ya, ini doa agar bisa menemani Nabi di surga, Masya Allah. Allahumma, yuk semuanya bareng kita baca. Allahumma inni as'aluka murafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannati. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau agar bisa menemani Nabi Muhammad di surga. Ini doa kita. Tapi dengan perbanyak sujud, sholat sunnah jaga, ya, puasa sunnah, ya, sholat, seluruh perjuangan untuk meraih surga dengan pengorbanan ibadah. Persembahkan dengan ikhlas kepada Allah. Oke ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semuanya kafaratul majlis. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafar ya Wadud ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim, la ilaha illa anta subhanaka, la ilaha illa anta subhanaka, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah ya Rahman yang hadir hari ini, pengajian akhwat bergerak ini, jadikan mereka orang-orang soleh. Engkau terima amal perjuangan ibadah mereka, perjuangan menuntut ilmu mereka. Ya Allah, jadikan setiap langkah mereka dari rumah ke majelis ilmu ini menjadi langkah yang mengantarkan mereka ke surga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kekhilafan kami. Kami banyak dosa ya Allah, Engkau masih berikan kami nikmat sementara kami bermaksiat. Engkau beri kami anugerah sementara kami durhaka. Maafkan kami ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami, ampuni kami. Ya Allah, orang tua kami yang sudah di alam barzah, lapangkan kubur orang tua kami. Jadikan kubur orang tua kami rawdatul jannah dan surga. Jangan siksa di kubur orang tua kami. Jangan siksa ya Allah. Ya Allah, masukkan kami ke surga bersama Nabi Muhammad. Kami ingin melihat wajah Nabi Muhammad. Kami ingin melihat wajah Nabi Muhammad. Jangan halangi mata kami yang bermaksiat ini untuk melihat wajah suci Nabi kami ya Allah. Rabbana Allahumma inni as'aluka murafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Allahumma inni as'aluka murafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu, kalau ada salah saya minta maaf ya. Kalau ada salah pasti ada salah. Manusia tempatnya salah, tempatnya khilaf. Yang benar cuma dari Allah dan Rasulullah SAW. Saya minta maaf, minta ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita ketemu lagi
follow Instagram saya. Udah, yang udah mana? Yang belum? Yang belum? Yang belum satu kata buat yang belum. Sungguh terlalu. Ya, maaf ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.